Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Hafid, mahasiswa jurusan Matematika. Kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya, yaitu mengenai pengaruh elaborate feedback dalam pembelajaran contextual teaching and learning pada peningkatan kemampuan komunikasi matematis dan self-efficiency. Agenda presentasi kali ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan nanti juga akan diberikan yang namanya simpulan. Yang pertama pendahuluan, ya kan? Pendahuluan ini diawali dengan pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia itu sendiri khususnya, yaitu sebagai penghubung untuk memperoleh ilmu, keterampilan akan pengetahuan dan teknologi. Kemudian pendidikan ini tidak dapat dilepaskan yang namanya dengan matematika. Semua pembelajaran di Indonesia pasti akan membutuhkan yang namanya matematika, ya kan? Nah, matematika itu sendiri merupakan bidang yang erat kaitannya dengan perkembangan peradaban dan kemajuan bangsa. Hal ini sudah disampaikan oleh banyak pakar sekali, banyak pakar. Kemudian yang selanjutnya, dalam matematika itu sendiri kita butuh yang namanya komunikasi matematis. Karena tanpa komunikasi matematika mungkin tidak dapat menghasilkan suatu penyelesaian, ya. Dan karena dalam suatu penyelesaian pasti membutuhkan yang namanya komunikasi. Komunikasi ini nanti dalam penyelesaian matematika pasti ada yang namanya tulisan, gambaran, ucapan maupun ekspresi matematika itu sendiri. Kemudian dalam suatu penyampaian komunikasi kita butuh yang namanya tingkat kepercayaan diri yang dimiliki seseorang, yaitu salah satunya adalah self-efficiency. Self-efficiency merupakan tingkat kepercayaan atau keyakinan seseorang akan diri mereka sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian komunikasi matematis, setelah saya kemarin melakukan studi pendahuluan, terutama di waktu pandemi saat ini, ya, ternyata masih kurang yang namanya model pembelajaran. Kenapa saya bilang begitu? Karena guru di tempat yang saya teliti ini lebih cenderung hanya memberikan tugas terus. Jadi di masa pandemi saat ini tugasnya itu menumpuk dan siswa itu tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan tugasnya, ya. Padahal guru itu sangat dibutuhkan untuk membimbing siswa, terutama di masa pandemi saat ini. Nah, salah satu terobosan yang dapat saya terapkan yaitu contextual teaching and learning. Nah, ini dapat disampaikan secara online. Kenapa dapat disampaikan secara online? Ya, tentu saja contextual teaching and learning itu model pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dan mengkaitkan dalam kehidupan nyata, ya kan? Nah, kenapa sangat penting? Nah, waktu online ini siswa itu akan diajarkan penerapannya itu apa dalam kehidupan. Misalkan saya saat ini yaitu meneliti mengenai koordinat kartesius. Nanti di situ siswa akan dikaitkan dengan yang namanya denah, habis itu koordinat suatu tempat, lokasi mereka terhadap sekolah dan lain-lain. Seperti itu. Nah, setelah model pembelajaran, guru itu belum melaksanakan juga yang namanya feedback. Feedback ini merupakan umpan balik terhadap hasil yang siswa peroleh. Misalkan siswa telah melakukan kuis, guru belum pernah memberikan yang namanya feedback, belum namanya umpan balik. Jadi sudah diberikan tugas, siswa itu nggak tahu kesalahannya itu bagaimana, kekurangannya di mana, bagian-bagian poinnya. Nah, dengan adanya feedback ini, siswa akan tahu, oh, guru memberikan umpan balik di sini atas kesalahan, misalkan nomor 1, guru akan memberikan kesalahan, kamu salah di bagian ini. Nah, itu yang saya usung saat ini, ya kan. Kemudian tujuan penelitian saat ini. Tujuan penelitian yang satu yaitu saya ingin mengetahui pengaruh elaborate feedback dalam pembelajaran model contextual teaching and learning terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis dan self-efficiency pada statistik. Yang kedua yaitu ingin mendeskripsikan pengaruh antara self-efficiency yang tinggi, peserta yang tinggi terhadap hasil komunikasi matematis. Begitu juga dengan hasil self-efficiency sedang dan rendah. Seperti itu. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yang pertama yaitu menggunakan mixed method dengan desainnya yaitu sequential explanatory.
Kemudian latar penelitian saya di SMP Negeri 32 Semarang, ya kan. Subjek penelitian saya yaitu kelas 8 SMP Negeri 32 Semarang dengan simple random sampling. Variabelnya yaitu variabel bebas, yaitu pembelajaran contextual teaching and learning dengan elaborate feedback dan self-efficiency. Yang terikatnya yaitu kemampuan komunikasi matematis. Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi, tes, angket, dan wawancara. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dari angket siswa dengan self-efficiency tinggi banyak 6 orang siswa. Sedang dengan tingkat yang sedang yaitu 12 siswa. Tingkat rendah yaitu 4 siswa. Dengan jumlah siswa yang saya teliti yaitu 22 orang. Kemudian hasil dan pembahasannya, analisis data kualitatifnya. Di sini menunjukkan bahwa H0 itu ditolak, sehingga kita dapat mengambil bahwa H1 diterima. Nah, H1 sendiri itu apa? Rata-rata, H1 sendiri itu rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan pembelajaran kontekstual teaching and learning itu lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran kontekstual teaching and learning tanpa elaborate feedback. Jadi di kualitatif saya ini, saya membandingkan, saya kan meneliti 2 subjek ya, 2 kelas ya, yaitu kelas A sebagai kelas kontrol, kelas 8B itu sebagai kelas eksperimen. Nah, nanti saya ingin mengetes apakah ada pengaruh nggak elaborate feedback terhadap CTL tadi. Nah, saya ngecek kelas yang pertama kelas A dan kelas yang kedua ya kelas B. Ternyata kelas B itu memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas A. Karena kelas B ini sudah saya kenai dengan elaborate feedback, yaitu umpan balik tadi. Ya kan? Dan penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa elaborate feedback itu berpengaruh penting terhadap proses pembelajaran. Ternyata seperti itu. Kemudian hasil yang kedua, analisis data kualitatifnya. Itu menunjukkan bahwa kelompok peserta didik dengan self-efficiency rendah hanya dapat menyelesaikan 2 atau 1 atau bahkan kurang ya. Karena tidak dapat menyampaikan kemampuan komunikasi matematisnya itu sendiri. Kemudian peserta dengan self-efficiency sedang itu dapat memenuhi 3 indikator. 3 indikator itu terpenuhi. 3 atau 2 indikator matematis yang terpenuhi. Kemudian self-efficiency ini tinggi ya, maaf, kelompok tinggi memenuhi 4 indikator komunikasi matematis dan dengan baik itu. Dengan perolehan skor kemarin itu yang tertinggi yaitu 98. Dapatnya seperti itu, ada anak yang dapat seperti itu. Ya kan? Kemudian simpulan dari ini yaitu satu model pembelajaran kontekstual teaching and learning itu memiliki pengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis, yaitu dengan perbandingan tadi. Ternyata rata-ratanya lebih tinggi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimennya itu memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, self efficiency dengan kemampuan tinggi, self efficiency-nya kelompok tinggi itu dapat memenuhi 4 indikator. Kemudian self efficiency dengan tingkat sedang dapat memenuhi 3 atau 2 indikator. Kemudian 4 yaitu self efficiency kelompok bawah memenuhi 2 indikator atau 1 indikator bahkan tidak memenuhi sama sekali. Seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.